Pecinta olahraga, selamat datang di Zona Olahraga. Di program kali ini kita akan hadirkan berita dan sorotan menarik dari dunia olahraga dan tentunya bersama saya Azhar Putra. Inilah Zona Olahraga selengkapnya. Kita awali berita dari dunia sepak bola di mana Prancis menutup kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan meyakinkan, menekuk Azerbaijan 3-1 dan mengunci puncak grup D. Meski sempat tertinggal dengan gol cepat di awal laga, Les Blues tampil dominan dan mendapat tiket ke Piala Dunia 2026. Norwegia mengamankan tiket Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Italia dengan kemenangan meyakinkan 4-1 di San Siro. Kebangkitan di babak kedua membuktikan dominasi mereka dan mengakhiri penantian panjang untuk kembali tampil di Piala Dunia. Jerman mengamankan tiket Piala Dunia 2026 setelah menang 6-0 atas Slovakia. Jerman tempati posisi puncak grup, sedangkan Slovakia masuk zona playoff untuk memperebutkan tempat di putaran final Piala Dunia. Timnas Belanda memastikan tempat di Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Lituania 4-0. Gol dari Reinders, Gakpo, Simons, dan Malen menjamin posisi puncak di grup G. Masih dari kualifikasi Piala Dunia di mana Kroasia menuntaskan comeback dramatis atas Montenegro dengan skor 3-2 dan menegaskan status mereka sebagai tim yang sudah siap melangkah ke Piala Dunia 2026. Skotlandia lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis 4-2 atas Denmark. Gol akhir laga Tierney dan McLean menjadi penentu, sementara Denmark harus masuk babak playoff setelah hanya finish di runner. Belgia resmi mengamankan tiket Piala Dunia 2026 setelah pesta gol 7-0 atas Liechtenstein, menutup kualifikasi dengan status juara grup J. Spanyol berhasil mengunci tiket ke Piala Dunia 2026 meski ditahan imbang 2-2 oleh Turki. Hasil ini menegaskan konsistensi dan ketenangan La Furia Roja dan membuat Turki harus melanjutkan perjuangan melalui babak playoff. Kita beralih dulu dari dunia kualifikasi Piala Dunia di mana derby panas Fla-Flu kembali memanaskan Maracana saat Fluminense menjamu Flamengo. Pertandingan berlangsung ketat sejak menit awal dan berakhir dengan kejutan besar saat Fluminense berhasil menjinakkan sang pemuncak klasemen dengan skor akhir 2-1. Tim sepak bola Cerebral Palsy Indonesia lolos ke semifinal. Informasinya usai jeda, tetaplah di Zona Olahraga. Anda masih bersama kami di Zona Olahraga. Informasi kami lanjutkan. Di mana tim sepak bola Cerebral Palsy Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal IFCPF Asia Oceania Cup 2025. Tim sepak bola Cerebral Palsy Indonesia mengalahkan Jepang dengan skor akhir 1-0. Kita beralih ke dunia sepak bola tanah air di mana Barito Putra mengamankan kemenangan penting di pekan ke-11 Pegadaian Championship 2025-2026 setelah menekuk Deltras FC dengan skor tipis 1-0 di Stadion Demang Lehman, Martapura. Dan hasil ini sekaligus mengantarkan mereka ke puncak klasemen sementara. Persela Lamongan harus takluk 0-1 dari Kendal Tornado FC di Stadion Surajaya. Setelah tim tamu mencetak gol cepat di awal laga dan mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Persipal Palu dan Persiba Balikpapan bermain imbang 1-1 dalam laga pekan ke-11 Pegadaian Championship, di mana Persiba berhasil curi poin berharga di kandang Persipal Palu. PSS Sleman meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Persiku Kudus setelah tertinggal di babak pertama dan menuntaskannya melalui gol penentu di menit 90+8 melalui Irfan Mofu. Simpo TV melaporkan. Bekasi City harus puas berbagi poin setelah ditahan Adiaksa FC 1-1 dalam laga panas Indonesia Championship 2025-2026. Di mana gol penyama di penghujung laga membatalkan kemenangan di depan pendukung sendiri. Persipura Jayapura mendominasi di kandang PSIS Semarang, menang telak 4-0 dan menegaskan dominasi mereka di 3 besar klasemen wilayah timur Pegadaian Championship.
Persikat Depok mencatatkan kemenangan meyakinkan di kandang Sriwijaya FC setelah menang 3-0 pada pekan ke-11 Pegadaian Championship 2025-2026. Sejak menit awal Persikat langsung menguasai laga dan tak memberi ruang bagi tuan rumah, menjadikan Laskar Wongkito terpaksa menelan kekalahan di depan pendukung sendiri. Pertemuan sengit antara PSMS Medan dan PSPS Pekanbaru di Pegadaian Championship berakhir tanpa pemenang. Kedua tim harus puas bermain imbang 1-1 dalam laga yang dipenuhi drama gol, ketegangan hingga kartu merah di penghujung akhir pertandingan. Kita beralih ke dunia bulu tangkis di mana wakil Indonesia Gregoria Mariska Tunjung menutup perjalanan di Kumamoto Master Japan 2025 dengan status runner-up setelah harus mengakui keunggulan Ratchanok Itanon dalam laga final yang berlangsung ketat dan penuh dengan tekanan. Warriors mendominasi tumbangkan Pelikan 124-106. Informasinya usai jeda berikut ini. Masih bersama kami di Zona Olahraga. Informasi kami lanjutkan. Di mana Warriors buktikan dominasi di wilayah barat menjalani laga di Smoothie King Center. Tim tamu mengamankan kemenangan 124-106 atas Pelicans berkat penampilan gemilang Moses Moody yang mencetak 32 poin dan 8 tembakan 3 angka. Cleveland Cavaliers meraih kemenangan krusial 118-106 atas Milwaukee Bucks. Dengan Donovan Mitchell tampil gemilang dengan cetak 37 poin dan 7 assist. Sementara cederanya Giannis menjadi titik balik yang mengubah arah pertandingan. Detroit Pistons mencatat kemenangan beruntun ke-10 setelah menaklukkan Pacers 127-112. Meski tampil tanpa pemain kunci, Jalen Duren mencetak 31 poin dan Dennis Jenkins menambah 26 poin. Sementara itu Pacers terburuk dengan 8 kekalahan beruntun dan terbenam di dasar klasemen. Orlando Magic mengalahkan Warriors 121-113 berkat permainan seimbang dan kontribusi Desmond Bane serta Anthony Black. Sedangkan Warriors mengandalkan Stephen Curry dan Jimmy Butler. Namun mereka kelelahan dan minim kontribusi dari tim cadangan dan membuat mereka tak mampu mengejar poin. Boston Celtics menang 113-99 dan membuat Brooklyn Nets tertinggal jauh berkat performa Jalen Brown, Peyton Richard, dan Derrick White. Sementara itu Nets kalah momentum dengan 14 poin dan 7 turnover di kuarter terakhir yang menyebabkan mereka tak mampu bersaing. Los Angeles Lakers tampil perkasa di hadapan publik sendiri setelah memenangkan laga panas kontra Utah Jazz dengan skor meyakinkan 140-126. Phoenix Suns mengamankan kemenangan 127-110 atas Portland Trail Blazers di Moda Center. Hasil ini menunjukkan dominasi dan kedalaman skuad mereka dalam menguasai momentum di setiap kuarter. Detroit Pistons mengamankan kemenangan 120-112 atas Atlanta Hawks di State Farm Arena. Hasil ini menunjukkan dominasi mereka di saat-saat krusial dan kedalaman rotasi tim yang mengesankan. Masih dari dunia bola basket di mana Houston Rockets mengalahkan Cleveland Cavaliers 114-104. Hal ini memperpanjang rekor 5 kemenangan beruntun. Alperen Sengun tampil memukau dengan cetak 28 poin dan Kevin Durant yang cetak 20 poin. Indiana Pacers akhirnya menghentikan rentetan 8 kali tanpa kemenangan dengan skor akhir 127-118 atas Charlotte Hornets. Pacers menampilkan permainan cepat, efisiensi dan pertahanan yang kokoh dengan Benedict Mathurin menjadi bintang lapangan dan menguasai lapangan sejak kuarter pertama.
Toronto Raptors berhasil mengalahkan Philadelphia 76ers dengan skor akhir 121-112 dalam pertandingan yang berlangsung di Philadelphia. Hasil ini menjadi kemenangan kelima beruntun bagi Raptors di musim ini. Denver Nuggets mengamankan kemenangan 125-118 atas New Orleans Pelicans bertanding di Smoothie King Center. Nikola Jokic dan Peyton Watson memimpin serangan sementara Pelicans terus mengalami kekalahan beruntun di musim ini. Kita beralih ke dunia MMA, di mana Islam Makhachev mengukir sejarah di UFC 322. Petarung Dagestan ini merebut sabuk lightweight dan sabuk welterweight setelah mendominasi Jake Della Maddalena dengan skor mutlak 50-45. Menjadi juara 2 divisi UFC, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke dunia MotoGP di mana pembalap Aprilia menutup musim 2025 dengan gemilang di GP Valencia. Marco Bezzecchi memimpin sejak start hingga garis finish, dibuntuti Raul Fernandez di posisi kedua dan persembahkan Aprilia podium 1-2 di sirkuit Ricardo Tormo. Di kelas utama, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.